Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita semua masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan hingga ke-29 ini. Sholawat teriring salam, marilah kita limpah curahkan kepada junjungan baginda kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kejahilan menuju alam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sahabat uswatun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, namun ibadah yang menuntut kebersihan hati, akhlak, dan hubungan antar sesama manusia. Ada 3 golongan orang yang terancam tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Hal tersebut sesuai dengan kisah doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat ia hendak menaiki mimbar untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri. Ketahuilah sahabatku, tadi malaikat Jibril datang dan membisikkan di telingaku, berdoa kepada Allah dan meminta 3 hal, dan aku aminkan doanya. Demikianlah penjelasan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sahabat uswatun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Lalu siapakah yang termasuk 3 golongan tersebut? Golongan yang pertama, yaitu golongan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di dalam doa malaikat Jibril dikatakan, tidak akan diterima amal ibadah selama Ramadan, termasuk puasa, bagi orang yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin, sahabat uswatun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Golongan yang kedua, yaitu golongan pasangan suami istri yang saling menyakiti dan tidak menjalankan ibadah rumah tangga dengan baik. Konflik rumah tangga memang wajar terjadi, baik karena faktor ekonomi atau karena faktor perbedaan pendapat dan juga faktor yang lainnya. Tapi bagi pasangan suami istri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan saling memaafkan, bukan saling mempertahankan egonya masing-masing. Ma'asyiral muslimin, sahabat uswatun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga, yaitu golongan yang memutus tali silaturahmi, menyimpan dendam dan tidak mau memaafkan kesalahan sesama muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan bagi orang yang boros di akhirat, yaitu bagi mereka yang memiliki amal namun membawa dosa karena masih menyakiti orang lain. Sebelum berakhir Ramadan ini, marilah kita sama-sama introspeksi diri, mengingat kembali saudara, kerabat, ataupun orang lain yang pernah kita sakiti atau yang pernah menyakiti kita. Mari kita sama-sama buka lapang dada,
saling-saling memaafkan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, semoga kita semua bisa dapat mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.